Halo, selamat sore semuanya. Halo, selamat sore semuanya. Halo, selamat sore semuanya. Halo, Ibu Ayu. Halo, selamat sore. Tunggu dulu teman-teman yang lagi join. Halo, Ibu Caca. Halo, Mama Dika. Selamat sore semua. Oke, sambil nunggu teman-teman yang baru join, saya sapa dulu ya. Ibu Ayu, sibuk apa nih? Sibuk lagi live. Oke, oke, kita mulai aja ya. Selamat sore semuanya. Perkenalkan dulu, nama saya Eka Atmawati. Dan saat ini saya bisa follow di IG saya @wealthivator ya. Dan di sore ini spesial banget saya live dengan seorang narasumber ya. Eh, beliau saat ini adalah seorang mahasiswa di Rusia ya. Tapi sehari-hari beliau itu sibuk aktivitasnya adalah sebagai staf ahli di DPR RI. Nah, kenapa sih kok tiba-tiba sore ini saya pengen ngobrol dengan beliau? Karena penasaran aja gitu. Kan beberapa waktu saat pandemi COVID ini berjalan itu kan muncul meme yang katanya Presiden Putin itu menurunkan singa di jalanan Rusia gitu supaya warganya pada berdiam diri di rumah. Nah, pas banget nih pengen coba nanya bener apa enggak. Oke, halo semuanya yang udah join. Oke, aku langsung aja panggilin narasumber aku yaitu Mister Inyo. Sebentar. Namanya agak susah, makanya aku panggilnya Mas Inyo aja. Halo Cuklek, Pak Cuklek. Halo Mas Inyo. Halo, apa kabar? Apa kabar? Baik. Apa kabar Mas? Baik, sehat-sehat. Baik, sehat ya. Wah, lagi di luar nih Mas. Emang nggak dingin? Lagi di hutan. Suhunya lagi 5, bagus? Oh, kalau 5 bagus ya di sana ya. Iya, sehari-hari minus. Oh gitu. Kalau Mana minusnya nggak tanggung-tanggung pula. oh gitu, sampai minus berapa Mas? Eh, Minggu lalu sampai -11. Wow. Eh, dua tiga hari, 2-3 hari lalu minusnya 6-7 gitulah. Wow. Coba lihat itu di apa sih Mas? Taman atau hutan atau apa? Eh, jadi di beberapa wilayah di beberapa wilayah di Moskow, Hmm. Hmm. terus kucing Oh itu ini di ini di Moskow ya? memang Ini di Moskow hutannya. kan di sini. Hmm. Iya, saya di Moskow Oh di kota. Moskow. Ada Moskow Oke. kota, ada Moskow region. Saya di Moskow kota. Hutannya tetap dipertahankan. Oke. Oh jadi di Jadi tengah kota Moskow itu masih ada hutan-hutan gitu ya Mas ya? nggak hanya di tengah, di beberapa titik. Hutan Oke. kotanya buat taman kota, juga buat orang nongkrong. Eh, Hutan ini sehari-hari ada ada istilah suci, ada Ada suara burung juga ya? ada orang Heeh. jogging biasanya, ada orang Oke. bawa bayinya, ada orang Hmm. jalan-jalan. Tuh lihat Lah, ibu-ibu oh itu. iya. Ngomong-ngomong jam berapa di sana Mas? Ini cuman beda 4 jam sih.
sama Berarti Jakarta. sekitar jam 2 ya? 6 Jam 2, kurang jam 2. jam 3 Iya, ya? iya, Oke, jam 2 di sini. oke. Nah, terus di Moskow itu rame gitu ya, Mas? Maksudnya itu kan ibu kota Rusia ya? Iya, ibu kota. Tapi kondisinya nggak terlalu rame. Mungkin seperti kota mana nih kalau di Indonesia nih, Mas? Seperti Jakarta, penduduknya lebih banyak dari Jakarta. Oh gitu. Sekitar 12 juta. Tapi masih bisa mempertahankan hutannya ya, Mas ya? Luar Iya, biasa banget. beberapa negara mewajibkan itu. Waktu saya ke Brazil, atau kalau teman-teman googling Brazil, teman-teman bisa lihat bahwa di kota Rio de Janeiro dia punya hutan kota. Oke. Di kota yang dianggap paling modern, paling besar, São Paulo, selain ada taman, juga ada hutan kota, dan itu luasnya sepertiga dari luas kota. Jadi kota-kota modern yang menurut saya sehat mempertahankan hutan kotanya ya. Oke, memang harus mempertahankan ya. Nah, terus Mas, ini 5 derajat itu tapi nggak ada salju ya, Mas ya? Nggak ada. Oke, karena udah mulai spring kali ya? Iya, harusnya sih udah masuk, cuman nggak tahu lah di sini cuaca bisa berubah, fluktuasinya bisa rentangnya jauh gitu. Oke. Nah, kenapa sih Mas kok pilih sekolahnya di Rusia nih, Mas? Kenapa nggak pilih kota Oh lain? iya, oke. Negara lain. Sekalian tadi, jadi saya memang sehari-hari dulunya di DPR RI Oke. sebagai staf ahli. Sementara istri saya itu dia kerjanya di kampus Oke. di Surabaya. Oh, di Surabaya. Dia sudah dulu sekali sudah menyelesaikan S2-nya di Australia. Dia punya kebutuhan untuk naik jenjang. Jadi dia butuh upgrade, dan itu memang syaratnya begitu. Oke. Dia udah kontak kampusnya yang lama di Australia. Cuman saya sih yang merayu kita ganti suasana lah gitu. Dan ya karena ada kontaknya di sini, ya akhirnya ke sini. Oke. Dan dipilihlah Moskow, atau memang kampus yang Mas pengen itu ada di Moskow, atau gimana kok pilihnya? Rusia mungkin ada beberapa kota kan ya, tapi kenapa pilihnya Moskow? Iya, soal penempatan itu memang akan ditentukan oleh departemen pendidikan di sini. Cuman kita berhak mengajukan 6 kampus yang mau kita tuju. Kami berpikirnya bahwa kampus kami sekarang, posisi saya sekarang sudah bukan staf ahli di DPR. Oh, sekarang bukan staf ahli. Oke. Ya, karena saya sudah pindah ke sini, kan nggak boleh makan gaji buta. Gitu ya. Oke. Jadi kalau lagi meneruskan studi itu yang berhubungan dengan profesi sebagai istilahnya yang di pemerintahan itu memang ini dulu gitu ya. Break dulu atau saya jadi menyampaikannya ke saya punya komunitas yang beberapa di antaranya kemudian saya masuk di beberapa grup WA, mendiskusikan banyak hal ya. Mereka rata-rata juga para intelek lah. Kami sering berdiskusi di grup-grup itu. Sampai hari ini juga kami terus diskusi. Oke. Nah, Mas, kalau ngomong-ngomong tentang pendidikan nih ya, kalau di Rusia itu seperti apa sih, Mas? Atau sama aja lah dengan negara lain gitu? Saya sih belum belum paham betul seluk-beluknya. Cuman
eh, gaya pendidikan di sini itu apa namanya, selalu disertai dengan ekstrakurikulernya kuat. Saya setiap hari Rabu ada kelas wajib olahraga misalnya. Oke. Terus musik, semua. Jadi kalau ada konser, jadi ketika kita masuk, kita kita udah ditanya pernah punya pengalaman olahraga, Oke. gitu ya, musik. Dan kampus-kampus di sini sering bikin konser. Oh, oke. Jadi, jadi Mas Inyo tuh pilihnya olahraga sama musik gitu? Enggak. Saya jurusan saya politologi, ilmu politik. Oh, oke. Maksudku Kelas ini wajibnya ekstrakurikulernya maksudku. di sini kelas sportnya wajib. Oh, sportnya wajib. Oke. Iya. Jadi di sini tentang musik, seni. Kemarin saya kelas literatura belajar soal karya sastra dan lukisan. Oh, karya Padahal sastra saya dan lukisan. Oke. ngambil jurusannya ilmu politik loh. Jadi itu yang mungkin agak membedakan ya. Bahwa kalau kita di Indonesia sekolah ilmu politik, ya belajarnya melalui ilmu politik. Politik, gitu. oke. Itu ya bedanya. Di sini Mas, kelas wajib saya ngomong-ngomong, ada. Mas Inyo, aku putus-putus nggak? Soalnya Mas Inyo agak putus-putus nih. Oh, aku nggak putus-putus, aku lancar. Aku dengarnya lancar. Oke. Oh, oke. Mas Inyo dengar aku lancar ya? Oke. Oke, kalau gitu, nah ini ngomong-ngomong nih, Mas Inyo kan di sana lagi social distancing juga, kok bisa jalan-jalan keluar nih, Mas? Iya, kebetulan tempat tinggal kami itu nggak jauh dari hutan, jadi jalan dikit, udah nyampe ke hutan. Oh, radius berapa boleh keluar dari tempat tinggal? Peraturannya sebenarnya 100 meter. Oke. Peraturan ya. Cuman kalau kita masuk ke tempat yang sepi begini, harusnya nggak apa-apa. Cuman kalau kita ke jalan raya gitu, nanti ada polisi yang tanyain keperluan kita apa. Oh, oke. Oh, jadi tergantung. Kalau kita punya alasan kuat, misalnya belanja, itu masih dibolehin. Oke. Kalau kita nggak punya alasan, dendanya gede sih, lumayan. Bisa buat hidup. Enggak, bisa buat beli tiket Moskow Jakarta dendanya. Oh, gitu. Berapa tuh, Mas? daripada kena denda kan? Jadi jalan-jalannya ke belakang rumah. Oke. Oh, jadi kalau yang ke tempat public area yang agak rame gitu baru ada polisi gitu ya, Mas ya? Tuh ada orang olahraga juga. Oke. Kayaknya kalau di sana ketemu orang seneng ya, Mas ya? Maksudnya ada orang lain gitu. Iya. Okay. Ini kalau hari biasa, waktu nggak ada pandemik, banyak orang pacaran di sini. Oh gitu. Sekarang udah nggak boleh lagi ya. Kalau di Jakarta pacaran ditangkap polisi. Nggak punya hutan kota sih. Iya, waduh. Gimana dong? Usulin dong sama pemerintah nih. Udah nggak ada lahannya ya? Udah pernah. Oke. Nah, sekarang nih Mas Inyo, kalau kita ngomongin dari sisi biaya pendidikan nih, untuk bisa kuliah ke Moskow itu kira-kira sampai lulus, aku ngomongnya S1 apa S2 ya? Kalau maksudnya beda berapa tahun sih antara menempuh S1 sampai dengan S2 gitu? Di sini sebenarnya sama. S2 2 tahun, S1 4 tahun, S3 4 tahun, cuman kan ada kuliah bahasa dulu. Kuliah bahasanya 1 tahun.
Kalau Oh, kuliah 1 tahun itu apa nggak lulus ujian, mm-mm. masih bisa nambah 1 semester, Oke, semester tambahan, semester ketiga oke. disebutnya. Kalau nggak lulus, kita dipulangkan. Oh, Kalau jadi, pakai skema apa beasiswa dari pemerintah Rusia ya, mm-mm. Oke. jadi harus Nah, lulus. harus lulus bahasa ya. Bahasanya susah Mm-mm. nggak sih? Bahasanya susah nggak sih? Susah banget, Susah seriusan banget ya. susah. Susah karena secara alfabet beda gitu ya dengan kita gitu ya Mas. Jadi harus 2 kali memahami gitu mungkin ya. Mm-mm, 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 mm-mm. Ya Hmm. itu salah satu faktor juga. eh, Bahasa di sini tingkat kerumitannya lebih tinggi ya, karena bahasa di sini ini disebutnya glagol. Gimana menjelaskannya ya? Jadi gini, Ah, ah, ah. kalau saya tanya misalnya, kamu bisa bicara dalam bahasa Rusia, tiga gavarish, по-русски gavarish, dari kata dasar gavarit, bicara, gavarish untuk kamu. Tapi kalau saya bilang, saya ditanya orang, apakah kamu bicara? Saya bilang, ya gavariu. Jadi bukan gavarish, tapi gavarit, karena saya. Oh, oh jadi Eh, setiap subjek itu pengucapannya berbeda gitu ya? iya, iya. Waduh, Mereka, luar biasa. kalau kami gavarim, kalau mereka, uh, uh, kalau kalian you plural itu gavarite. Jadi ya itu semua itu Oh iya, iya belum itu. bentuk future, juga belum bentuk Oh, uh, iya. lampau. Jadi oke, oke, oke. Ya, sepertinya makin pusing. Jadi saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ya, tadi Ya, nyambung tuh. bahasanya pusing. Ah, betul. Tadi nyambung nih. Maksudnya gini, untuk bisa kuliah di Moskow tuh kira-kira kalau sampai lulus S1 4 tahun itu biaya yang dibutuhkan berapa tuh, Mas? Boleh tahu nggak? Nah, iya oke. Balik ke penjelasan itu, Hmm. sekolah bahasa di sini per tahunnya 5.000 US. 5.000 US, oke. Itu yang 1 tahun pertama Hmm. ya? Ya, nah Oke. kalau kita dapat beasiswa, kita gratis itu semua. Kita Oh, tinggal oke. belajar. Oke. Cuman biaya Mm-mm. hidup itu kita harus cari sendiri. Dan di sini diperbolehkan oleh presiden Mm-mm. mahasiswa asing untuk bekerja. Oke. Nah, Nah, terus? soal tempat tinggal variasinya banyak. Dormitory kampus itu ada yang model sekamar berempat. Hmm. Sekamar berempat itu sebulannya kalau dirupiahkan 200 ribuan. Wah, murah juga. Tapi Ya, berempat ya? itu berempat. 200.000 per bulan itu ya? Mm-mm. Oke. Makanya teman-teman dari Indonesia ada yang bayar langsung per tahun, karena murah Hmm, sekali. murah. Oke. Memang memang Mm-mm. untuk biaya sewa tempat tinggal di sana memang murah atau karena ini ada subsidi dari kampus atau gimana, Mas? Macam-macam. Oh, Ada macam-macam. ada teman yang tinggal di Lendiski Prospect itu, jalan gedenya sini. Hmm. Lendiski Prospect itu sampai sebulannya 16.000 rubel. 16.000 rubel sekarang 1 rubel dikali berapa sih? berapa ya? 1 rubel itu 300-an 300 rupiah. rupiah. Oke, berarti kira-kira 16.000 tadi ya? Ada yang 16. Ya udahlah segitulah ya. Nanti aku hitung. Ini aku catat loh. Ini aku catat loh ngomong-ngomong ya. iya, iya, Karena nanti iya, iya. ini kan bisa buat panduan juga mungkin nanti teman-teman yang Mm-mm. mau kuliahkan anaknya atau mau kuliah sendiri ke Moskow atau ke Rusia mungkin bisa pakai patokan ini gitu ya Mas ya. biaya hidup Biaya hidup. kalau beli ya, beli makan
beli barang-barang nyaris sama dengan Jakarta. Oke, Jadi rata-rata. kalau mau murah masak. Oke, kalau sekali makan di sana tuh rata-rata berapa sekali makan? Sekali makan yang standar ya. Iya, standar Ada aja. ada anjing bagus. Mana? Oh iya, itu Eh, pudel itu ya? nggak tahu jenisnya gede banget. Oh nggak tahu. Oke, balik lagi. Eh, Eh, sekali Standarnya tuh sekali maksudnya makan standar standar warteg gitu rata-rata ya? ya itu 400 rubel, Oke, 400 rubel. Oke, 350 400 rubel. oke. Itu yang standar ya. Berarti kalau Mm-mm. kalau kita 3 kali makan, berarti kan sekitar 12.000 ya? Enggak dong, Iya dong, kan 400 kali 3. 1.200 jatuhnya. Oh iya, 1.200. Sorry. Itu makan. Rata-rata Hmm. rata-rata kalau makan di luar sehari 1.000. Oke, 1.000 sampai 1.200 lah ya. Oke, terus Sementara 1.000 itu kalau dibelanjain bahan pangan lalu masak sendiri itu bisa bisa buat makan berapa seminggu. minggu? Oke, bisa buat seminggu. Oke, sip. Nah, kalau transportasi di sana free atau berapa nih kira-kira budgetnya? Transportasi murah Oke, dan transportasinya kan bagus, terkonek mm-mm. dan nggak nunggu lama. Oke, Dan di sini mahasiswa kebanyakan pakai metro, mm, metro kereta bawah tanah. mm-mm. Itu sekali naik 40 rubel dan Oke, kita selama nggak keluar dari stasiun, kita pindah jalur kemanapun, itu nggak akan nggak kena bayar biaya lagi. lagi. Oke, jadi connecting Mm-mm. ya, connecting terus ya. Ya, dan Oke, dalam jangka yang pendek, misalnya kita keluar rumah naik bis dulu, terus naik kereta, terus nanti balik naik kereta lagi, itu mm, habis kena 38 rubel, kena 38 lagi, yang ketiganya itu cuman kena 20 rubel. oke. eh Oke, itu kalau kita pindah-pindah kan, tapi kalau kita memang satu apa selama nggak keluar dari stasiun tadi Mm-mm. nggak nambah. Oh, tapi kalau Hampir kalau bis kan beda. Kalau bis kan beda ya. Bis dulu, terus baru train gitu ya. hampir sama kayak ini kan sebenarnya. Transja kan, selama kita nggak keluar Hmm. dari Ya, koridor. sama ya kayak Transjakarta. Nah, oke. Mm-mm. Terus tadi balik lagi. Kalau tadi kan kuliah yang bahasa itu 5.000 US. 5.000 lima per ribu itu, tahun. oke, per tahun itu berarti kalau S1 dia 4 tahun, berarti kalikan 4 gitu aja ya? Iya, plus Oke. sekolah bahasanya setahun. Sekolah bahasa berapa? Setahun. Sama. Uh, Sama iya, 5.000 iya. US. Oke. Mm-mm. Oke. Berarti kurang lebih Ini yang ini ya. Ini yang sekolah bahasa itu 5.000. Kalau jurusan yang lain, kalau jurusan sosial seperti saya 5.000. Saya nggak tahu kalau yang eksak seperti kedokteran gitu ya. Oh, pasti akan berbeda ya. Mungkin. Oke. Tapi di beberapa negara kan kedokteran malah disubsidi negara. Di Kuba itu sekolah murah itu kedokteran karena itu jumlah dokter di Kuba lebih banyak daripada di negara lain misalnya. Tapi mereka Oh. kemudian ketika lulus mereka jadi abdi negara. Oh, gitu. Tapi itu kenapa misalnya Kuba selalu siap kalau ada pandemi, negara lain pada kerepotan. Karena memang mereka fokusnya untuk menghasilkan dokter-dokter gitu ya di Kuba ya. Iya. Oke. Jogja tahun berapa itu tim pertama yang turun dokter-dokter dari Kuba. Oh. Sekarang Kuba ngirim dokter ke Italia, ke Honduras, ke Venezuela. Kuba punya banyak. Dalam kondisi COVID ini. Iya. Oke. Tapi di Kuba itu kan termasuk Amerika Selatan ya, Mas ya? Itu
sepertinya Amerika Selatan kok nggak ada berita-beritanya tentang COVID ini. Sebenarnya Ada mereka sih, seperti apa? Oke, mereka ada kena sih. juga ya, Mas ya? Mereka kena juga. Jadi ini Hmm, memang global kena semua. Mungkin ada benar-benar. beberapa negara yang nggak kena ya. Yemen itu kalau karena teman sekolah saya itu dari Yemen, dia Hmm. bilang so far belum ada kasus. Karena Yemen nggak punya airport. Jadi kalau orang Oh, dari Yemen mau keluar itu harus mm-mm. berkendara dulu ke Saudi Arabia atau ke negara tetangga, dari sana baru naik pesawat. Oke, oke. Nah, kalau aku dengar nih, pernah baca Rusia itu salah satu negara yang dampak COVID-nya ini nggak terlalu apa sih namanya, nggak terlalu besar angkanya. Bener atau nggak, Mas? Enggak juga. Oh, nggak Cuman juga. ya eh, kalau terdampak per hari ini Rusia lebih banyak yang terdampak daripada Oke. Indonesia. Cuman Oh, justru Rusia lebih banyak. terdampak Mm-mm. yang terinfeksi ya. Ya, maksudnya yang Tapi positif kan, yang positif kan. mm-mm, Ah, ah, tapi ah. ada tapinya. Hmm. Itu setelah melakukan pengetesan per hari ini itu yang udah dites itu lebih dari 1 juta penduduk. Nah, Oke. sementara Indonesia kalau nggak salah angkanya spesimen yang diterima itu 13.000. Nggak tahu itu berapa Oke. persen. 13.000 spesimen diterima dari Dari jumlah 270 dua- juta penduduk. Nah, berapa persen itu? Sementara Rusia itu 140 juta. 140 juta udah sejuta ya, udah sejuta dites untuk COVID ini gitu ya. Makanya uh, kelihatan kalau yang terpapar lebih besar. Oke, oke, oke. Nah, Kalau di Indonesia kan kita nggak tahu nih yang beneran positif, karena kan ini ya, Rusia yang dites itu lebih dari 1 juta, Indonesia 16.848. Di oke, Rusia yang positif itu 10.131 yang positif. Indonesia oke, cuman 3.293. oke, Cuman, tapi oke. karena itu yang dites cuma 16.000 ya. Di Oke, Rusia oke. 10.131 orang yang positif itu dari hasil tes lebih besar dari 1 juta. Tapi dari 10.000 yang terpapar itu yang meninggal 76. Bandingkan dengan Indonesia, dari yang Oke. positif 3.253, yang meninggalnya 280. Iya, iya, ya. Langsung ngeluarin data nih kayaknya nih. Ya, Mas. Karena di sini kami memang diupdate Oke, selalu baik terupdate baik ya. dari baik dari pemerintah federasi, juga dari embassy, Indonesian Oke, Embassy maksudnya ya, oke, KBRI. oke. Sip. Mas, aku sambil menyapa dulu nih teman-teman yang udah join ya, Mas ya. Mungkin ada yang mau Oke. tanya-tanya sama Mas Inyo, boleh. Halo Anita, halo Coco, halo siapa nih? Bapak Ndrohi, halo Ibu Tiurlan, halo Bapak Syai, halo Ibu Mewarti, halo Pak Suripen, halo Pak Artian, halo Bu Evelyn, halo Ibu Franti, Ibu Retno, semangat ya Mbak Eka, semangat Bu Franti. Halo Pak Iska, halo Bu Monika, halo Ibu Mevi. Oh, ada yang komen nih, jadi pengen main ke Rusia. Ya, nanti main ya. Saya kayaknya kenal sama yang komen. Oh gitu ya, kenal ya. Mas, sekarang nih di tengah-tengah kondisi virus seperti ini nih Mas, gimana rasanya berada di negeri orang? Ya, jujur ya, sebenarnya kalau ada
apa-apa itu kan kita lebih seneng di rumah sendiri ya, di negara sendiri kan, urusan lebih Betul, muda. betul. Hanya saja sebenarnya tingkat keamanan di sini untuk soal pandemik ya, itu lebih aman di sini. Oke, dari sisi apa nih? Penanganan segala macam Ya. gitu. Jadi ketika jadi nyaris bersamaan Rusia itu positif 1, Indonesia 2 ya, langsung 2 kan waktu itu. Itu menteri-menteri di Indonesia masih bercanda itu. Di sini enggak, kami sudah dipersiapkan jadi hari ini lockdown sudah hari ke-10. Hari ke-10, tapi persiapan lockdownnya sejak sekitar 4 minggu lalu, sebulan lalu. Jadi secara sosial, ekonomi orang-orang disiapkan bahwa akan terjadi nih. Bahkan di kampus sebelah misalnya, di kampus sebelah itu mahasiswa asingnya udah dikasih tahu jika kondisi memburuk mereka akan dipulangkan ke negara masing-masing. Kami di kampus kami semua didaftarkan, dibikinkan email korporat oleh kampus untuk persiapan kuliah online. Tapi berita tentang lockdown itu udah sebulan lalu, dan bahan pangan sempat hilang di pasaran itu 2-3 hari. Setelah itu keadaan tenang kembali dan semua orang sudah sangat siap untuk menghadapi lockdown. Sampai 2 hari lalu ya, kami belanja bahan pangan normal, minggu lalu juga belanja normal, bahkan harga yang biasanya ada diskon tetap ada diskon, nggak ada kenaikan harga. Oh, artinya secara apa sih, penanganan pemerintahnya tuh sudah prepare semua lah ya. Dan ini di setiap hunian ada klinik dan ada ambulans. Jika suhu kami 37,2, kami dibawa oleh ambulans yang standby ke rumah sakit untuk diperiksa. Hand sanitizer ada di semua pintu, dan gagang pintu kami, gagang pintu dapur, gagang pintu semua itu disemprot oleh setiap hari. Setiap hari. Dan ada pusat layanan dokter online. Call. Jadi tinggal telepon gitu maksudnya. Mereka akan bisa konsultasi. Nanti mereka yang akan putuskan apa yang harus kita lakukan. Saya nggak tahu di Indonesia sudah ada yang begituan belum? Bahwa memang ada satu unit khusus supaya orang bisa supaya orang bisa kalau dari pemerintah tahu ya, ada sih kayaknya call center gitu ya. Kayaknya sih aku pernah baca ya, call center gitu kalau nggak salah. Kalau di sini bukan call center ya, tapi memang dia klinik. Cuman online untuk orang yang sekedar melaporkan, jadi nggak semua orang ke rumah sakit ya. Ke situ. Karena di setiap hunian disediakan poliklinik, plus kalau di tempat kami ada psikolognya juga. Nah, berarti memang sudah prepare lah ya dari semuanya ya, dibandingkan dengan ketika pejabat Indonesia masih bercanda soal nasi kucing segala macam, yang di sini udah bilang bahwa kita prepare for the worst, kita siap-siap untuk hal yang terburuk, karena itu bla 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 bla. Dan ya orang panik memang pada awalnya. Mantap. Nah, sekarang nih selain mahasiswa, kegiatannya apa nih Mas di Rusia? Ini tiap hari belajar aja kerjanya.
Oh gitu. belajar Jadi cuma masak, makan. oh gitu. Berarti Biasanya sih sambil olahraga, cuman ini kan uh, lagi benar-benar nggak bisa keluar nih. Jadi ya stay at home. benar-benar stay at home ya. Eh, Lagian juga gaya belajar di sini sih setiap hari itu selalu kita ditinggalin tugas, nggak pernah Oke. enggak. Oke. Jadi nggak ada waktu untuk tidak pegang laptop gitu ya. Kira-kira begitu. Nah, udah berapa tahun Mas di Rusia? Saya masih baru. Oh baru. Kalau sekolahnya masih baru. Oke. Setahun udah ada tapi setahun. 2 tahun ya? Enggak. Saya per Oktober kemarin. Oh Cuman baru kalau ke Oktober. Rusianya tahun sebelumnya saya ke Rusia, kemudian jalan-jalan ke kampus. Oke. Tapi baru mulai masuk kuliahnya itu Oktober Oktober kemarin. kemarin. Oke. Berarti belum kangen ya sama Indonesia ya? Kalau kangen jelas lah kangen. Oh kangen. Kirain kan kalau baru-baru nih belum kangen nih. Ntar kalau udah lama baru pengen makan sambal terasi gitu biasanya. Oke, cuman makanya ada beberapa kan begini sebelum ada pandemik ya. Satu destinasi turis itu kan Rusia, baik Moskow maupun kan. Nah itu ada teman kalau mau datang pasti nitip. Oke. Mie, bawain bumbu jadi gitu. Ya, bumbu-bumbu Indonesia gitu ya. Tapi Eropa Timur berbeda dengan Eropa Barat ya. Eropa Barat masih banyak orang asing. Dan kita masih gampang menemukan menemukan kafe, resto yang masih memanjakan lidah Asia gitulah kira-kira. Nah di sini orang cenderung hambar. Gitu ya. Nah bahkan saya ke Chinese food misalnya beli mie goreng nih, pengen kangenan mie goreng, hambar juga. Tetap Indomie seleraku ya Mas. Yes. Oke. Nah, terus nih Mas Inyo, kalau misalnya nanti kan setelah lulus dari Rusia, terus planningnya gimana nih? Saya sih rencananya balik lagi kerja di DPR. Oke, berarti balik lagi ke Indonesia gitu ya Mas ya? Oke. Terlalu dingin sih buat menetap. Terlalu dingin ya? Iya. Tapi orang sana kok betah ya, Mas? Sama. Orang sini ke Indonesia terus tanya kalian betah panas-panasan betah gitu? Ya, panas-panasan gitu ya. Iya, benar. Nah, satu pertanyaan, yang paling ngangenin dari Indonesia apa nih, Mas? Saya sih terutama makanan. Makanan, oke. Iya. Makanan apa terutama? Rujak cingur mungkin? Semua makanan. Semua makanan. Saya itu pernah ngalamin makan pagi burger, makan siang burger, makan malam burger. Besoknya makan paginya burger, makan siang burger, makan malam burger. Besoknya lagi, begitu lagi. Oke. Dan begitu terus. Oke, ya sama dong sama orang Rusia juga bilang orang Indonesia nih pagi nasi, siang nasi, malam nasi, besok gitu lagi, gitu dong Mas. Tapi kan lauknya macam-macam. Oh iya, oke. Nah, terus apa ya? Challenge terbesar nih dari secara apapun ya, dari sisi apapun nih ke Rusia ini apa nih? Saat sekarang tinggal di Rusia ini?
praktis sebenarnya semuanya bagus buat sekolah, buat tinggal. Cuman challenge-nya cuaca sih. Kalau kita nggak, Cuaca. kalau kita nggak niat-niat banget, terus kita nggak tahan-tahan banget. Ini kan ada jokes tentang cuaca di sini, bahwa sebenarnya Rusia itu bukan 4 musim, Jadi tapi cuma satu musim. enggak 3 musim. Oh, 1 musim tiga musim. panas, 2 musim dingin, yang ketiganya musim ekstra dingin. Oh. Jadi kalau musim panas di Rusia itu belum pernah dong ya, Mas Inyo ya? Saya waktu pertama kali ke Rusia musim panas. Oh musim panas. Itu range weather-nya berapa derajat itu? Waktu itu saya 10 hari, paling panas 15. Oh itu udah paling panas 15 derajat ya? Waduh, itu orang Indonesia Waktu udah saya menggigil semua. Waktu saya ke Saint Petersburg waktu itu 11. Oke. 11 paling panas. Rata-ratanya 7, 8 gitu. Itu summer. Oke. Dan kalau bedanya kalau summer itu ada matahari lah ya, jadi dingin tapi anget gitu kali ya Mas ya? Iya, bisa begitu. Ya, karena Tapi kan yang minggu lalu terik, matahari sangat cerah, langit biru, tapi -11. Oh, jadi rasanya tuh anginnya dingin banget berarti ya? Sebenarnya yang nggak betah itu kan anginnya itu ya Mas ya? Ya, anginnya memang dahsyat sih. Yang sebenarnya yang bikin kita nggak betah itu kan karena angin. Kalau nggak ada angin sih mungkin masih oke lah pakai baju hangat segala macam gitu ya. Iya, betul sekali. Iya, oke. Nah itu aku lihat juga langitnya aja aduh nggak ada matahari ya, padahal jam 3 sore ya Mas ya. Mendung Ini gitu ya. Oh ada, kelihatan matahari kan? Kelihatan matahari. Oke. Hari ini cerah. Itu di depan saya ada yang pacaran, di sebelah kiri saya ada ibu-ibu. Kayaknya dia juga lagi video callan. Oke. Ini cuaca yang cerah. 5 derajat itu termasuk cuaca cerah ya. Jadi orang pada bisa keluar rumah ya. Nah sebenarnya nih kalau buat kita yang orang tropis itu sebenarnya apa ya namanya? Ya bersyukur ya, karena kalau pas dingin gitu kan rasanya gimana tuh tiap hari rasanya dingin itu kan rasanya aduh kayak enggak ini mau keluar aja males banget ya. Memang kalau mau keluar ribet sih jadinya. Keluar ke tetangga sebelah aja, ke gedung sebelah aja itu semua harus dipakai. Ribet banget. Kalau di Indonesia kita ke misalnya ya ke tower sebelah gitu ya. Pakai kolor. Iya, pakai sandal jepit. Iya. Iya, benar sih. Tapi kan rasanya kayak pengen buru-buru pulang gitu loh kalau di luar dingin itu, karena di dalam tuh kan anget gitu kan. Bener nggak sih Mas rasanya? Betul. Iya kan? Sekali. Bener banget. Kalau di Indonesia pengennya keluar rumah terus karena jalan mana gitu. Iya. Bedanya kalau di sini kami pingin cepet-cepet masuk ruangan karena di dalam ruangan. Dalam ruangan anget. Kalau di Indonesia orang lebih cepet-cepet masuk mall karena cari dingin gitu ya. Kalau kita di sini cepet-cepet masuk mall karena cari hangat. Oh, justru di sana mallnya anget ya? Iya. Iya, pokoknya begitu masuk itu kita udah kesiram hangat. Iya. Jadi AC-nya AC hangat. Iya, pasti heater semua kan kalau di sana. Di Jakarta kan kalau mau ngadem ke mall. Ya, sama berarti ya. Kalau di sana kita mau nganget ke mall. Iya. Oke. Nah, sekarang nih Mas Inyo, menurut Mas Inyo, bagaimana kita sebagai masyarakat nih
dalam bersikap terhadap kondisi pandemik ini, terhadap kondisi semua orang harus social distancing, harus work from home segala macam. Nah, apa yang bisa kita bersikap supaya kita bisa melewati pandemik ini dan segera berakhir nih? Menurut Mas Inyo seperti apa? Ya, sebagai masyarakat ya, dari pandangan masyarakat, kita ikutin saran pemerintah untuk berhati-hati, bergaya hidup sehat. Oke. Kalau nggak perlu keluar, nggak usah keluar. Kalau memang harus keluar, lakukan itu, tapi tetap pakai sarung tangan, pakai masker, ikutin semua itulah. Oke. Baru sekali ini kita mengalami ini setelah pandemik begini ya, setelah Spanish flu, setelah Black Death, yang sifatnya global. Setahu saya sih pandemik ini itu secara jangkauan itu lebih besar dari pandemik yang pernah ada di dunia. Cuman karena ilmu kedokteran kita sudah jauh lebih maju, jadi proses penyembuhan segala sesuatunya jauh lebih cepat. Oke, Ya, jadi memang harus sesuai apa yang pemerintah sarankan, anjurkan kepada kita, karena memang itu berdasarkan yang terbaik lah ya untuk masyarakat gitu ya, Mas ya. Iya, iya. Oke, ini ada pertanyaan nih Mas dari Pak Iska. Masyarakat ngeyel nggak di sana kayak di Indonesia? Ini Pak Iska ini pasti posisinya lagi di Batam ini ya? Iya, dia lagi di Batam. Oke. Waktu pengumuman lockdown, jadi lockdown itu hari Senin lalu. Bukan Senin kemarin ya, Senin minggu lalu. Tapi semua aktivitas sudah harus diliburkan mulai Sabtu. Jadi ada 2 hari persiapan. Jadi dari yang jauh sebelumnya sudah disiapin, waktu mau lockdown juga disiapin, dikasih waktu 2 hari lagi. Nah, Senin itu hari pertama itu dipantau. Rusia ini kan terkenal dengan banyak kamera ya. Konon sih saya nggak tahu sebenarnya gimana. Konon jumlah kamera tersembunyi jauh lebih banyak daripada kamera yang terlihat. Oke. Nah, hari kedua itu ada pembicaraan di TV. Putin bilang laporan dari Moskow misalnya ada 20% penduduk yang tetap beraktivitas di luar rumah. Saya nggak ngerti ya bagaimana menghitung bahwa itu 20% atau saya nggak ngerti, cuman itu dalam pembicaraan di TV itu disebutkan begitu bahwa di Moskow pun mungkin ada orang-orang yang masih harus keluar rumah, cuman itu nggak tahu itu statusnya mereka yang butuh keluar atau mereka orang-orang yang orang-orang yang nakal dablek gitu ya, ngeyel atau keluar gitu. Nah, ya kita nggak tahu persis 20% yang disebut Pak Presiden dan wali kota itu siapa saja dan apa alasannya mereka keluar. Itu kan kita susah untuk tahu ya. Iya, oke. Oh, berarti kalau kamera tersembunyi lebih banyak dari kamera yang terlihat, itu benar dong itu ya? Tapi kalau kamera memang banyak di sini. Oke. Jadi kalau mau selfie tinggal minta ke pemerintah ya? Salah ya? Bisa. Iya bisa, tapi suruh bayar denda kan? Kalau ada fotonya kan biasanya melanggar lalu lintas atau apa gitu. Nah, Mas Inyo, satu pertanyaan terakhir nih. Menurut seorang Mas Inyo, definisi sejahtera atau wealthy itu apa? Sejahtera itu ya ketika kebutuhan pokok itu terpenuhi ya. Oke. Entah itu
karena negara mampu menyediakan dengan murah, terjangkau untuk semua orang ya. Oke. Selama masih ada orang yang kesulitan, misalnya ada orang yang dalam sebulan dia aman misalnya kebutuhan pangannya misalnya, tapi ada orang yang kebutuhan pangannya hanya hari ini, itu berarti senjang. Oke. Nah, ya, bagi saya sih sejahtera ke setiap orang punya akses yang sama terhadap kebutuhan pokok dan mampu menjangkaunya. Oke. Itu dari sisi kesejahteraan secara umum ya. Kalau secara pribadi Mas Inyo sendiri, menurut pribadi Mas Inyo, kesejahteraan atau wealthy itu seperti apa? Saya sih selalu mengacu, saya nggak pernah mengacu pada ukuran individu ya. Saya mengacu pada ukuran sosial, bahwa misalnya sekolah harus murah. Misalnya saya cerita tadi, misalnya murah itu kan dalam artian terjangkau oleh siapapun gitu kan ya? Orang, iya. Yes, oke. Kalau di satu negara masih ada orang yang nggak bisa sekolah karena mahal, karena effort yang dikeluarkan harus berlebih, misalnya jaraknya jauh banget. Bagi saya itu tidak menunjukkan kesejahteraan. Termasuk visi misi sebuah negara ke depan. Yang saya cerita tadi, Kuba punya banyak dokter misalnya, dan itu beda Kuba sama Indonesia. Misalnya sekolah kedokteran di Kuba itu sangat murah, sementara di Indonesia itu sangat mahal. Nah, itu kan visi ke depan kita sebagai bangsa apa sih sebenarnya gitu. Jadi kalau saya ditanya apa ukuran sejahtera secara individual, ya saya ngukurnya secara sosial sih. Ya artinya adalah semuanya bisa di-afford oleh siapapun itu gitu ya. Ya termasuk dari kita, ya kita bisa meng-afford apapun dalam kehidupan kita, dalam artian meng-afford sesuatu yang memang menjadi basic kebutuhan kita gitu kan? Iya. Jadi mungkin secara individual ya, saya akan sejahtera kalau lihat semua orang Indonesia bisa sekolah. Saya akan merasa sejahtera kalau lihat orang Indonesia nggak mikir bahan pangan setiap hari, tapi dalam sebulan bahan pangan untuk dia dan keluarga itu ada sesuatu yang normal, yang terjangkau oleh dia. Mungkin saya akan merasa sejahtera dengan hal-hal tersebut ya. Oke, mantap sekali. Ini ada komen dari Pak Iska. Inyo, Ibu Eka dan keluarga stay safe, sehat selalu, sukses selalu. Semoga wabah ini cepat berlalu. Amin. Amin. Sama-sama, sukses juga di sana. Oke, kalau gitu Mas Inyo terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Salam untuk istri juga, semoga sukses di sana, lancar semua studinya. Amin. Kita bisa melewati masa-masa sulit selama pandemi ini dan semoga cepat berlalu ya. Karena saya udah pengen juga ke Rusia, tapi ya gimana ini, lagi pandemi kan pasti nggak bisa. Rusia nggak bisa keluar masuk. Nah iya, makanya kan. Oke, kalau gitu thank you banyak. Bagus banget. Ya, bagus. Jalan arah pulang. Oh iya, ngomong-ngomong tadi jalannya kayaknya jauh banget ya. Berapa kilo tuh ngomong-ngomong? Menuju rumah. Oh, nggak jauh. Tadi cuma muter-muter aja. Oke. Mas Inyo boleh nggak kita kan lagi punya hashtag Ayo Indonesia Bangkit, boleh nggak kita sama-sama bilang Ayo Indonesia Bangkit? Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ayo Indonesia Bangkit. Ayo Indonesia Bangkit. Ayo Indonesia Bangkit. Oke, thank you banyak Mas Inyo. Selamat sore ya di sana. Oke. Selamat sore, stay safe ya semuanya. Yuk.